Beastmaster, bab 133 sampai dengan 134. Bab 133. Kelahiran favorit grup klan naga. Ular putih kecil. Bingung.jpg. Katakan apa? Tanyakan saja padanya apalagi yang bisa dia katakan. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan topik ini. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Coba saya lihat bagaimana perubahanmu selama ini. Begitu Qiao Bai selesai berbicara, Xiao Wu dan Mao Mao Chong tidak sabar untuk melompat ke tubuh Qiao Bai. Ular putih kecil melihat ke kiri dan ke kanan, meniru Xiao Wu dan serangga kucing, melingkari lengan Qiao Bai. Qiao Bai menghela nafas. Jenis bingkai panjat hewan peliharaan apa ini? Lupakan, jangan pedulikan itu. Kemudian, Qiao Bai mengaktifkan keterampilan alaminya dan memimpin dalam melihat Xiao Wu yang paling dekat dengannya. Binatang peliharaan. Gagak emas berkaki 3. Atribut, api plus khusus plus terbang. Variasi, tingkat menengah luar biasa tingkat lanjut. Level 5 luar biasa lanjutan. Keterampilan, aura raja. Mata raja. Hati penjaga. Pek, sihir kilat. Tarian api. Berhasil berevolusi asteris. Tingkat kebangkitan garis darah. 21% menguasai api esensi dan berevolusi menjadi bentuk gagak emas berkaki 3. Keterampilan bakat, belum terbuka, dapat diperoleh dengan tingkat kebangkitan garis keturunan 30%. Belum dibuka, belum dibuka, belum dibuka. Penggemar khusus, ketahanan terhadap serangan mental meningkat 10%. Burung, berperilaku baik, burung yang baik. Tuan binatang, kamu harus percaya pada burung. Tingkat, kekuatan, dan tingkat kebangkitan garis keturunan semuanya telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Lalu ada penggemar khusus. Qiao Bai melirik Mao Mao Chong lagi. Dan situasinya mirip dengan Xiao Wu. Binatang peliharaan. Kucing-kucing serangga asteris bentuk telah diperbaiki. Atribut, peri plus gelap plus racun. Variasi, tingkat menengah luar biasa tinggi asteris dapat ditingkatkan. Tingkat 4 lanjutan plus. Keterampilan, bimbingan psikis. Bayangan siluman. Bilah pemecah cincin. Garis darah. Makhluk luar biasa khusus yang secara alami lahir dari kombinasi berbagai kesadaran dan energi di tanah terlarang. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangat rendah. Ia telah berhasil dikandung dan ditetaskan. Ia memiliki atribut yang tidak mencukupi dan garis keturunannya belum terbangun. Keterampilan bakat, pembalikan. Pembalikan dapat ditingkatkan, keterampilan yang biasanya dipelajari akan dibalik pada chat-chat bug. Rute evolusi, penggemar khusus, dapatkan keterampilan eksklusif, kejutan psikis. Kejutan mental dasar, mengubah roh tak kasat mata menjadi tentakel spiritual tak kasat mata dan menyebabkan serangan mental pada musuh ada 30% kemungkinan menyebabkan pusing, muntah, kebingungan, dan berlangsung dari 30 detik hingga 2 menit bervariasi, gunakan lebih banyak untuk meningkatkan kemahiran keterampilan. Berasa baik, naga ini sekarang bisa melawan 10 dalam satu tarikan napas. Varietas dan tingkat serangga kucing juga sedikit ditingkatkan. Lalu ada buff khusus dari chat-chat bug. Bagaimana mengatakan, yang satu bersifat defensif dan yang lainnya proaktif. Apakah ini perbedaan individu atau karena keterampilan bawaan kucing dan serangga? Mata Qiao Bai berhenti sejenak pada kata, terbalik. Bukankah ini suatu pembalikan? Tetapi keterampilan ini cukup berguna. Ini seperti keterampilan dengan atribut khusus. Tetapi bak kucing-kucing tidak memiliki atribut khusus tambahan. Qiao Bai sepertinya memahami apa itu keterampilan eksklusif. Tapi jangan beri dia kesempatan untuk mengumpulkan wall tempat seperti ini, kan? Qiao Bai menyentuh Xiao Wu dan kemudian kucingnya, Mao Chong. Kedua lelaki kecil itu dengan gembira mengobrol dengan Qiao Bai. Jangan marah lagi jika Anda berinisiatif menyentuhnya. Xiao Wu, Ovo, kucing-kucing, serangga. Sama dengan W sama dengan. Oke. Qiao Bai meletakkan kucing dan serangga itu di bahunya dengan cara yang lucu. Kucing dan serangga itu menyebar di bahu Qiao Bai seolah-olah tidak memiliki tulang. Sepasang tanduk naga di kepalanya menempel pipi Qiao Bai. Qiao Bai, anggap saja. Tutup mata terhadapnya. .jpg. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar ular putih kecil itu memanjat.
Tubuh ular putih kecil itu melingkari lengan Qiao Bai, mengencang dan berenang. Qiao Bai dapat dengan jelas merasakan sensasi sisik halus dan kecil di tubuh ular putih kecil itu saat tergores di lengannya, yang terasa sedingin es dan dingin. Agak menakutkan. Inilah suhu yang unik pada hewan berdarah dingin. Akhirnya, ular putih kecil itu melingkarkan kepalanya di pergelangan tangan Qiao Bai, dan mengeluarkan kepala putih dari mulut Qiao Bai. Bukan karena ular putih kecil itu tidak mau melingkar di telapak tangan Qiao Bai. Sebenarnya karena ular putih kecil itu mengambil setetes saripati dan darah Raja Naga, lalu keluar setelah berputar-putar di lautan spiritual Qiao Bai. Bentuk tubuhnya banyak berubah. Awalnya hanya setebal 1 jari. Tubuh ular kecil berwarna perak giok telah tumbuh 2 kali lebih tebal, dan sudah setebal 3 atau 4 jari. Mata emasnya bersinar, lebih mempesona dan energi dari sebelumnya. Tidak ada tanduk di kepala, tapi sepertinya ada kaki yang tumbuh di sisi tubuh. Qiao Bai, kaki panjang. Apakah ini ritme berubah menjadi naga? Itu juga tidak benar. Ini masih terlalu dini. Adapun untuk berubah menjadi naga, Qiao Bai tidak pernah memikirkannya. Lompatan ini terlalu cepat, bahkan esensi dan darah Raja Naga tidak dapat memberikan efek yang luar biasa. Qiao Bai memandang ke arah ular putih kecil itu. Binatang peliharaan, ular perak giok, atribut, air, naga, semu, variasi, menengah luar biasa menengah, level keempat, level rendah, keterampilan, cambuk ekor, rute evolusi, kaisar naga perak dipilih asterisk, garis darah, belum terbangun, garis darah 2, tidak terbangun, penggemar spesial, cluster star. Star of the Cluster tahap naga muda. Semua makhluk luar biasa dengan atribut naga dan spesies naga akan memiliki cinta, perhatian, dan perlindungan khusus untuk naga muda, dan tidak akan pernah menyakiti naga muda yang belum dewasa. Tahap berbeda akan efek berbeda akan dipicu. Keterampilan bakat, tidak dibangkitkan. Guru, penuh sekali. Dukungan yang bagus. Rasa binatang buas, suka. Ingin mencoba. Tanda tanya. Sedetik sebelum ular putih kecil itu membuka mulutnya ke arah Qiao Bai, Qiao Bai dengan mudahnya mencubit mulut ular putih kecil itu dengan 2 jarinya, sehingga ular putih kecil itu tidak bisa melebarkan mulutnya atau menutupnya. Berikut ini adalah kesalahanmu. Qiao Bai memukul kepala ular putih kecil itu. Xiao Wu juga menatap ular putih kecil itu dari atas ke bawah dengan sepasang mata besar berwarna merah keemasan. Ular putih kecil menangis. Baiklah, hanya saja. Jangan digigit gelombang. Ular putih kecil itu melingkar menjadi bola dengan sedih, gagal melingkar. Gemuk, ular putih kecil tidak bisa lagi melingkari telapak tangan Qiao Bai. Seketika, ular putih kecil tampak semakin sedih. Xiao Wu, yang baru saja menatap ular putih kecil itu dengan mata tajam, berkata, "Aduh gelombang, tiba-tiba saya merasa sedikit malu gelombang. Lupakan. Berhenti menatap. Saya percaya bahwa Master Binatang pasti bisa melakukannya." Qiao Bai juga mengklik pesan ular yang dimuntahkan ular putih kecil itu dengan cara yang lucu. "Jika gigimu benar-benar gatal, aku akan menyiapkan sesuatu untuk menggemeretakkan gigimu untukmu. Dilarang menggigitku." Saat dia berbicara, Qiao Bai benar-benar mengeluarkan potongan daging sapi kering dan memasukkannya ke dalam mulut ular putih kecil itu. Ular putih kecil itu dengan senang hati menggigit penggantinya. Sepasang mata emas berkedip di jari-jari Qiao Bai dengan ekspresi kasihan. Qiao Bai, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak melihat apapun, dan malah mempelajari perubahan pada ular putih kecil itu. Dibandingkan dengan Xiao Wu dan Mao Mao Chong, perubahan pada ular putih kecil jauh lebih besar. Ini juga karena kekuatan asli ular putih kecil itu relatif lemah. Pengaruh esensi dan darah Raja Naga serta lautan spiritual yang telah menyerap energi primitif jauh lebih besar daripada pengaruh Xiao Wu yang berevolusi dan kucing-kucing yang menetas. Serangga, varietasnya melonjak dari tingkat rendah ke tingkat menengah. Kekuatannya belum banyak meningkat. Lagi pula, kekuatan ular putih kecil telah berubah sampai batas tertentu sebelum memakan esensi dan darah Raja Naga. Satu-satunya hal yang mengejutkan Qiao Bai adalah atribut, jalur evolusi, dan garis keturunan ular putih kecil telah berubah pada tingkat yang berbeda-beda.
Atribut naga semu. Rute evolusi Raja Naga Perak memiliki opsi cabang naga emas. Ada juga satu lagi garis keturunan yang belum terbangun. Saat ini tidak diperlukan. Jadi Qiao Bai menghapusnya untuk sementara waktu. Yang terakhir adalah buff spesial pada ular putih kecil. Bintang grup, panggung naga muda. Qiao Bai dengan lembut menelusuri sisik di tubuh ular putih kecil itu dengan jari-jarinya. Bergumam. Dan pikirannya berputar dengan cepat, penggemar ini agak kuat. Tapi ini buff apakah esensi dan darah Raja Naga yang dibawa ke ular putih kecil? Atau energi asli yang dibawa ke ular putih kecil? Saat dia mengatakan itu, Qiao Baiyu melirik roh Xiaowu. Seolah dia sedang menyerang dengan roh kucing dan serangga. Itu seharusnya merupakan hasil dari penggabungan keduanya menjadi satu. Esensi dan darah Raja Naga. Efek khusus yang mengarahkan arah atribut naga. Menyerap lautan spiritual yang menyatu dengan energi primordial. Memberikan perubahan arah spiritual. Ditumpangkan bersama. Kelahiran hewan peliharaan kelompok klan naga. Mata Qiao Bai melewati garis. Tahap yang berbeda akan memicu efek yang berbeda lagi. Jika itu benar-benar efek hewan peliharaan grup murni, Qiao Bai merasa tidak perlu menyebut kemampuan buff khusus ini sebagai bintang grup. Tidak cocok. Jadi, kamu adalah kelompok favorit di masa kanak-kanak, kelompok pengganggu di masa remaja, dan musuh publik kelompok di masa dewasa. Apakah kamu ingin menantangku? Qiao Bai mengusap keningnya dan berkata dengan nada menebak-nebak. Qiao Bai merasa bukan berarti dia terlalu banyak berpikir, tapi itulah situasi sebenarnya. Kemungkinan besar memang seperti ini. Qiao Bai merasa lelah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahap naga muda, efek sementara dari penggemar naga ini dapat digunakan dengan banyak cara. Dalam hal ini, mata Qiao Bai menatap ketiga lelaki kecil itu satu persatu. Di bawah tatapan bingung dan bingung dari ketiga lelaki kecil itu, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, pelatihan barumu telah diatur. Tidak perlu lawan, burung, kucing, ular. Bukankah mereka lawan yang paling cocok satu sama lain? Terjadi pada tingkat tertentu tumpang tindih dalam rantai ekologi alami. Kucing hitam kecil Maocong dan ular putih kecil tiba-tiba ditugaskan. Proses komunikasi antara Cuyanyi dan beruang raksasa yang kejam itu tidak begitu lancar. Bukan karena Cuyanyi memiliki pemikiran buruk tentang beruang raksasa yang kejam, atau karena hubungan antara tuan binatang dan binatang itu tidak harmonis. Baik Cuyanyi maupun beruang raksasa yang kejam tidak pandai berkata-kata. Dibandingkan dengan berkomunikasi dan berbicara, cara komunikasi mereka lebih pada benturan badan dan badan, serta konfrontasi dan adu tinju. Seorang pria dan beruang berkelahi, agak keterlaluan, tetapi tidak mengherankan sama sekali jika ditempatkan di antara Cuyanyi dan beruang raksasa yang kejam, dan itu bahkan sangat umum. Beruang yang kejam. Cuyanyi menatap beruang yang kejam itu, membuka dan menutup mulutnya, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menyeka wajahnya. Cuyanyi menggerakkan sudut mulutnya dan berkata tak terkendali, sudah lama sekali kita tidak bertengkar. Apakah kamu ikut? Hore! Beruang yang kejam itu dengan bersemangat mengangkat tangannya dan melambaikannya terus-menerus, menyatakan kesediaannya. Ayo berjuang, datang, buatlah janji sekarang. Cuyanyi, hentikan komunikasi. Mari kita bertarung secara langsung. Pertarungan antara manusia dan beruang terjadi dengan sangat aneh dan alami. Beruang raksasa yang kejam itu tidak menggunakan keterampilan, dan tabrakan itu murni bersifat fisik. Cuyanyi terlihat dirugikan dengan mata telanjang, tetapi dengan tubuhnya yang ramping dan kecepatan yang lincah, Cuyanyi tidak selalu dalam posisi untuk dikalahkan. Beruang raksasa yang kejam dapat menerima pukulan berat sesekali. Jika beruang raksasa yang kejam itu tidak menghindar tepat waktu, ia bahkan mungkin terluka oleh Cuyanyi. Entah kapan, beberapa peneliti yang awalnya memilah informasi tentang beruang raksasa yang kejam di lembaga penelitian semuanya tertarik dengan pertarungan antara manusia dan beruang ini, yang pada pandangan pertama tampak seperti perbedaan kekuatan yang sangat besar. Melihat mereka merasa seperti melihat sesuatu. Saya tidak tahu apakah itu hanya imajinasi saya, tapi saya selalu merasa bahwa ketika Nona Chu bertarung dengan beruang yang kejam,
Energi di sekitar mereka juga meningkat. Suiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, peneliti Wan Cheng mengangguk, sebenarnya, saya merasa sedikit seperti ini. Saya juga. Dua orang yang tersisa berbicara satu demi satu. Keempat orang itu saling memandang. Mungkin itu bukan ilusi kita. Mungkin energinya benar-benar membaik. Cepat, cepat, cepat. Nyalakan detektor molekul kepadatan energi sekarang. Keempat orang tersebut bekerja sama dalam pembangunan dan segera memperoleh data yang lebih intuitif. Itu bukan ilusi mereka. Energi di sekitar mereka benar-benar meningkat. Sangat lambat, per menit. Kepadatan energi hanya meningkat 1/10 molekul. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan energi menjadi jelas. Lu Yongjin, Suiyu dan dua peneliti lainnya semuanya memandang Chu Yanyi dan beruang raksasa yang kejam di depan mereka dengan mata yang aneh. Orang baik, ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Perubahan kepadatan energi umumnya hanya terlihat saat menggunakan keterampilan. Kecuali keterampilan fisik, tapi pertarungan antara manusia dan beruang ini adalah pertarungan fisik tinju yang nyata. Tapi ini memicu peningkatan kepadatan energi molekul. Ada banyak tebakan di benak mereka, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara masuk akal data pada instrumen tersebut. Tanyakan pada Profesor Qiao Bai. Menurutku tidak apa-apa. Tepat ketika mereka hendak mengirim pesan ke Qiao Bai, mutasi telah terjadi. Tubuh beruang ganas yang bertabrakan dengan tinju Chu Yanyi tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih kecoklatan yang menyilaukan. Lu Yongjin, Suiyu dan dua peneliti lainnya. Inilah cahaya evolusi. Semburan cahayanya semakin besar dan lebar. Meski tidak jelas, terlihat bahwa tubuh beruang ganas yang terbungkus di tengah cahaya itu terus memanjang dan membesar, dan seluruh tubuhnya semakin kuat. Akhirnya, beruang raksasa yang ganas dalam cahaya tiba-tiba berhenti ketika hendak mencapai ketinggian tertinggi 10 meter di tempat latihan di dalam institut. Tepat ketika Lu Yongjin, Suiyu, dan Chu Yanyi berpikir bahwa penampakan evolusi dari beruang raksasa yang kejam akan muncul di depan mereka. Ketinggian beruang raksasa yang kejam yang terbungkus cahaya mulai turun lagi. Chu Yanyi, peneliti, Qiao Bai, yang tertarik dengan berita itu, berkata, apa yang terjadi? Chu Yanyi memandang Qiao Bai. Sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, dia melihat cahaya tiba-tiba bertambah besar lagi, dan tingginya langsung menembus atap. Mengaung, lihatlah ke langit dan mengaung. Separuh penduduk kota New York mendengar suara gemuruh ini. Beruang raksasa yang ganas berhasil berevolusi. Chu Yanyi, yang seharusnya bahagia, menatap atap yang ditusuk oleh beruang yang kejam itu. Dan tersenyum, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Tertawa sampai mati, tidak mampu membayar kompensasi sama sekali. Bab 134. Semakin besar, semakin masuk akal. Semakin besar, semakin kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. 10 menit, Huangzu menunjukkan betapa cepatnya kecepatan itu. Dia menunggangi serigala salju dan merasakan apa artinya menjadi cepat. Huangzu mempertahankan gaya rambutnya yang rapi dan berantakan dan bergegas ke lembaga penelitian Qiao Bai secepat mungkin. Cek, cek, Huangzu mengitari raksasa ganas yang berevolusi itu ke atas dan ke bawah 2 kali. Dan tidak bisa berhenti mengeluarkan suara dari mulutnya. Cek, cek, cek. 4 peneliti lainnya juga mengelilingi beruang raksasa ganas yang berevolusi itu. Masing-masing memegang buku catatan kecil dan pena di tangan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka menundukkan kepala untuk mencatat sesuatu di buku catatan, lalu mengangkat kepala untuk menyentuh beruang ganas yang telah berevolusi. Rambut di kaki beruang ganas itu dicabut. Jika bukan karena fakta bahwa bulu beruang raksasa ganas yang berevolusi adalah kondensasi energi dan tidak dapat dicabut sama sekali, Qiao Bai yakin bahwa masing-masing dari mereka akan mencabut segenggamnya dan masukkan ke dalam instrumen untuk pemeriksaan menyeluruh. Itu benar-benar karena evolusi beruang raksasa yang kejam, terlalu dilebih-lebihkan. Baik dari segi bentuk tubuh atau tinggi badan, atau momentum dan kekuatan yang ditampilkan. Itu jauh di luar imajinasi mereka. Siapa sangka, beruang raksasa ganas yang tingginya hanya 3 atau 4 meter sebelum berevolusi. Setelah berevolusi, tingginya langsung melebihi 50 meter, atau bahkan lebih. Kecuali bentuk tubuh, perubahan lainnya tidak besar.
Rambut berubah dari warna coklat terang menjadi coklat tua, dengan sedikit warna hitam di dalamnya. Terdapat perangkat mirip armor di bahu, lengan, punggung tangan, dan leher, serta terdapat juga perisai panjang di tubuh bagian bawah. Saat bergerak, pelat armor di atas akan mengeluarkan benturan logam yang bergemerincing dan suara gemetar. Secara langsung meningkatkan ketampanan beruang kekerasan yang berevolusi sebanyak lebih dari 10 poin. Perbedaan terbesar dan terpenting adalah beruang ganas yang telah berevolusi memiliki senjata tambahan di tangannya. Kapak baja tahan karat besar yang seukuran beruang raksasa ganas yang telah berevolusi. Qiao Bai, apakah Anda yakin ini beruang pengguncang langit dan bukan beruang pembuka langit? Setelah Qiao Bai melihat beruang Skyshaker memegang kapak besar, ide ini muncul di benaknya tanpa terkendali. Itu benar karena bentuk ini secara misterius menghubungkannya dengan cerita mitos di masa lalu. Tetapi jika itu masalahnya, bentuk tubuh ini seharusnya tidak mencapai bentuk tubuh yang optimal, malah sedikit lebih buruk. Berdiri tinggi di langit dan bumi. Surga membuka bumi. Keberadaan saking the sky agak tidak masuk akal. Bukankah tidak masuk akal jika tingginya kurang dari 100 meter? Chu Yanyi dan Huang Zhou kebetulan mendengar kata-kata Qiao Bai. Ekspresi kedua orang itu berhenti, menunjukkan pemikiran yang sangat berbeda. Ukuran ini cukup. Jika sedikit lebih besar, Chu Yanyi melirik puing-puing di sekitarnya dan dinding yang rusak dengan kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Meskipun aku telah banyak menghibur diriku sendiri, tetapi ketika dia memikirkan jumlah kompensasi karena menghancurkan lembaga penelitian Qiao Bai, Chu Yanyi tidak bisa bernapas. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin lagi. Sesak napas. Banyak hutang. Jika beruang raksasa ganas yang berevolusi itu sedikit lebih besar, bangunan bagus lainnya di sekitarnya pasti akan terkena dampaknya juga. Lebih dari 50 meter sudah cukup. Bukankah ukurannya cukup besar untuk mencapai tingkat optimal? Mendengar ini, Huang Zhu menyentuh dagunya. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Meskipun ada banyak makhluk luar biasa, masih jarang melihat makhluk dengan ukuran seperti itu. Memiliki, tetapi tidak banyak. Belum lagi jalur evolusi asli dari beruang raksasa yang kejam. Monster beruang yang kejam yang menggemparkan bumi. Setelah berevolusi, ketinggian dengan kondisi yang lebih baik hanya sekitar 8 atau 9 meter. Dan rute evolusi baru beruang raksasa ganas yang dikembangkan oleh Qiao Bai ini secara langsung meningkatkan tinggi badannya sebanyak 5 atau 6 kali lipat. Qiao Bai masih belum puas. Huang Zhu tidak bisa tidak memberikan acungan jempol kepada Qiao Bai. Ini mungkin perjuangan legendaris untuk mencapai keunggulan. Tidak masalah. Kemudian Huang Zhu melambaikan tangannya. Kamu bisa datang lagi jika kamu tidak puas kali ini. Apakah kamu masih membutuhkan sumber daya itu? Cadangan dari NY Beast Control Alliance tidak cukup. Tapi jangan khawatir. Saya akan pergi ke sana sekarang. Lamar ke markas aliansi. Dijamin tidak akan ditolak. Lihatlah, melihat beruang raksasa ganas yang berevolusi di depan Anda. Siapa yang bisa menolaknya? Meskipun lembaga penelitian Qiao Bai terletak di daerah perkotaan yang relatif terpencil di kota NY, ukuran beruang Skyshaker yang sangat besar mau tidak mau menarik perhatian dan perhatian banyak orang. Setelah Qiao Bai merilis berita tersebut, para ahli binatang dengan beruang raksasa yang kejam pasti akan mengantri untuk mengirim mereka ke depan pintu rumah Qiao Bai sehingga Qiao Bai dapat memilih mereka untuk bekerja sama dalam penelitian evolusi. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Huang Zhou adalah Qiao Bai menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengulanginya. Huang Zhou, Huang Zhou tampak bingung, sulit untuk berkembang biak. Mengapa? Anda belum berhasil meneliti jalur evolusi ini. Saya hanya perlu memverifikasinya nanti. Ekspresi Huang Zhou tampak lebih cemas daripada ekspresi Qiao Bai. Lagi pula, setiap jalur evolusi baru diteliti. Inilah pencapaian politik Huang Zhou. Sebagai presiden dari Aliansi Pengendalian Binatang Kota NY, semakin hebat Qiao Bai, semakin banyak prestasi yang akan dia raih. Huang Zhou juga akan menerima lebih banyak rasa hormat dan kekaguman. Dan seluruh aliansi pengendalian binatang kota NY akan mendapatkan keuntungan. Qiao Bai secara singkat berbicara tentang situasi beruang raksasa Chu Yanyi yang kejam.
Masalah yang muncul di tanah terlarang kota Tianhe adalah kunci jalur evolusi baru dari beruang raksasa yang kejam. Qiao Bai tidak menyebutkan energi primitif, tetapi hanya menjelaskan situasi yang diketahui Chu Yanyi dengan cara yang berbeda. Baiklah, saat dia mendengarkan, wajah Huang Zhou menunjukkan ekspresi yang sepertinya mengenang dan berpikir, mengapa saya merasa situasi yang Anda bicarakan sepertinya agak familiar. Qiao Bai memandang Huang Zhou dengan mata terkejut. Kebaikan, apakah aliansi benar-benar mengetahui tentang energi primitif, kabut, luka serius yang tidak dapat disembuhkan, rute evolusi baru. Ini, bagaimana ini bisa mirip dengan kabut spiritual legendaris yang membuka kebijaksanaan? Huang Zhou bergumam, meskipun detailnya sedikit berbeda, tetapi jika Anda pikirkan baik-baik, sepertinya itu benar-benar mirip. Qiao Bai, Ling Wu mencerahkan pikiranmu. Huang Zhou mengangguk, memandang Qiao Bai, tersenyum, dan matanya mengungkapkan sedikit kebijaksanaan yang dimiliki para tetua. Ling Wu membuka kebijaksanaan. Hanya sedikit master binatang saat ini yang mengetahui hal ini, karena pernyataan ini digunakan pada periode 3 kerajaan. Lalu hal itu dianggap sebagai pseudosains dan rekayasa. Tetapi kami sering mendengarnya ketika kami masih kecil, dan banyak orang berharap untuk bertemu dengannya. Saat dia berbicara, Huang Zhou melihat Qiao Bai dan Chu Yanyi menunjukkan ekspresi penasaran, dan dia merapikan pakaian dan gaya rambutnya, dan menemukan tempat yang relatif bersih untuk duduk di lingkungan yang hancur. Di atas tumpukan puing yang tinggi ini, dia menceritakan kepada Qiao Bai dan yang lainnya tentang legenda dan kisah masa lalu. Kabut. Saya tidak tahu jenis kabut apa itu. Mungkin kabut biasa di alam, atau mungkin kabut yang tersembunyi jauh di tempat terlarang. Jika Anda dapat menemukan kabut spiritual yang paling istimewa, hewan peliharaan Anda akan melakukannya miliki Anda mungkin memperoleh kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan dan menjadi makhluk luar biasa. Musang kecil. Tahukah Anda? Huang Zhou berbicara tentang musang kecil, salah satu makhluk luar biasa yang paling umum di kota Ny. Qiao Bai dan Chu Yanyi mengangguk. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang tertular musang kecil, di Ny City dan beberapa kota sekitarnya, di antara 10 Beastmaster yang telah mengontrak 2 hewan peliharaan, setidaknya 4 telah tertular seekor musang kecil, 10:4. Sebenarnya, sekitar 100 tahun yang lalu, tidak ada makhluk luar biasa seperti musang kecil. Seolah mencoba menjelaskan, Huang Zhou berhenti dan bertanya, dari mana asal musang kecil itu? Kabut spiritual, tidak perlu menebak. Qiao Bai hanya mengucapkan 2 kata ini secara bersamaan. Huang Zhou mengangguk. Ya, itu Ling Wu. Dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, ada seorang manusia biasa bernama Liu yang di kota Ny. Dia mengadopsi banyak kucing. Semuanya adalah kucing liar. Dia merawat kucing-kucing itu dengan baik dan memperlakukan mereka seperti keluarga. Dalam kabut tebal khusus, banyak kucing terluka, berdarah, dan tidak dapat disembuhkan. Beberapa dari mereka mati, dan beberapa dari mereka selamat di bawah perawatan Liu Yang. Liu Yang tidak menyadari apapun pada awalnya. Baru lebih dari 20 tahun kemudian Liu Yang tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Qiao Bai menebaknya. Masa hidup kucing biasa hanya sekitar 10 tahun. Dan kucing yang dirawat dengan baik hanya dapat hidup hingga 20 tahun. Tapi ini juga merupakan pengecualian. Tetapi banyak dari kucing yang dia rawat hidup lebih dari 20 tahun. Kata Qiao Bai dengan nada positif. Ya, itu benar. Huang Zhou setuju dengan tebakan Qiao Bai. Tidak ada gunanya jika 1 atau 2 kucing biasa hidup lebih dari 20 tahun. Tapi bagaimana dengan selusin atau 20 kucing sekaligus? Liu yang melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kucing-kucing dengan masa hidup lebih dari 20 tahun ini hampir semuanya adalah kucing yang selamat dari kabut tebal. Huang Zhou menyipitkan matanya. Liu yang berbalik untuk memeriksa keturunan mereka. Dia terkejut, diketahui bahwa kebugaran fisik keturunan mereka jauh melebihi kucing biasa. Liu yang akhirnya menyadari, oh, kucing-kucing ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa. Mereka tampaknya memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi makhluk luar biasa. Pepatah yang mengatakan bahwa kabut spiritual membuka kebijaksanaan telah diturunkan.
Chu Yanyi mengangkat tangannya untuk berbicara. Huang Zhou mengangguk padanya. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, katakan saja. Kita hanya sedikit, jadi jangan terlalu terkekang. Saya hanya ingin bertanya. Setelah kucing berevolusi dari makhluk biasa menjadi makhluk luar biasa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aspek lain, terutama IQ, apakah mereka agak berbeda dengan makhluk biasa? Siapa yang mengetahui masa hidup kucing? Benar-benar menemukan petunjuk sebelumnya. Chu Yanyi bingung. Mungkin karena itu kucing. Tanpa jawaban Huang Zhou, Qiao Bai menunjukkan ekspresi penuh arti. Huang Zhou sangat setuju. Mungkin karena itu kucing. Gadis petarung satu tulang dan hewan peliharaan dalam kontrak semuanya adalah beruang raksasa yang kejam dengan atribut pertarungan satu tulang. Meskipun Chu Yanyi bingung, Lu Yongjin, Sui Yu, istrinya, dan dua peneliti lain di sebelahnya jelas mendapat ide tentang Qiao Bai dan Huang Zhou, dan tidak bisa menahan tawa. Sungguh, jika makhluk biasa lainnya pintar, mereka dapat menemukan sesuatu untuk pertama kalinya. Tapi kalau makhluk malas seperti kucing itu wajar memperbudak manusia sebagai budak, ahem. Menempatkan diri Anda pada posisi anak kucing, saya selalu merasa bahwa apapun yang mereka lakukan, tampaknya normal dan tidak ada masalah sama sekali. Saya rasa saya mendengar cerita serupa ketika saya masih kecil, pembalasan kebaikan kucing atau semacamnya. Sui Yu juga berkata saat ini, Cinderella adalah tipe anak malang yang menyelamatkan anak kucing yang terluka dan menunggu anak kucing itu melakukannya, pulih. Setelah itu, aku tidak menyangka kisah anak kucing kecil itu berubah menjadi pria cantik dan tampan. Sui Yu memandang suaminya, yang seumuran dengannya, untuk meminta persetujuan. Lu Yongjin, saya belum pernah melihat banyak dongeng seperti ini. Ekspresi dua peneliti lainnya juga sedikit malu. Ahem, mereka benar-benar tidak tertarik dengan dongeng seperti ini. Sui Yu memutar matanya. Lupakan saja. Memang ada cerita seperti itu. Tapi aku tidak pernah terlalu memperhatikannya sebelumnya. Lagi pula, hal terbaik tentang dongeng adalah menggunakan imajinasimu. Mimpi itu sebesar hati, tetapi jika dihubungkan dengan kabut spiritual untuk membuka kebijaksanaan, tiba-tiba menjadi menarik. Setelah berbicara, Sui Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah beruang besar, ganas, dan berevolusi yang berdiri di sana dengan tangan dan kaki gelisah serta mata yang mengembara. Mengguncang beruang langit, Ki-Aki. Sangat bagus. Akhirnya seseorang memperhatikan beruang itu. Jelas Siong-Kiong sangat besar. Mengapa terasa seperti transparan kecil? Tidak ada yang peduli sama sekali tentang hidup atau mati Siong-Siong. Qiao Bai mengerti apa yang dikatakan saking Sky Bear. Dahi, baiklah, dia memang hampir melupakan Sky Shaker Bear. Apa pepatahnya? Semakin besar semakin masuk akal. Semakin besar, semakin kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian. Ahem, Qiao Bai terbatuk dua kali. Menarik perhatian orang lain. Lalu menunjuk ke arah beruang Sky Shaker di depan. Chu Yanyi melompat dengan cepat, berlari ke saking Sky Bear, menyentuh bulu kaki saking Sky Bear, dan berkata dengan sedikit malu, aku lupa, aku hampir melupakanmu. Bagaimana kalau aku menyuruhmu pergi dulu? Begitu Chu Yanyi selesai berbicara, dia menatap saking Sky Bear dengan ekspresi sedikit sedih. Chu Yanyi menyentuh hidungnya dan menatap mata Sakian Siong dengan tulus. Siong, fisikmu dan ekspresi ini agak menakutkan. Mengguncang beruang langit, sangat terpukul. Sederet mie hitam muncul di belakang kepala Sky Shaker Bear. Oke, jika kamu tidak ingin kembali, bersihkan saja sampah di sini dulu. Chu Yanyi melihat bahwa Sao Tianxiong tidak ingin kembali ke ruang kendali binatang laut roh, jadi dia tidak memaksanya. Kami tidak punya banyak uang, tapi Anda masih bisa melakukannya dengan sedikit usaha. Jual dirimu untuk melunasi hutangnya. Ayo bekerja sama. Chu Yanyi menghela nafas, mengangkat tangannya dan menepuk bulu kaki saking Sky Bear, dan berkata dengan ekspresi melankolis. Ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia temukan. Mengguncang langit memegang kapak besar. Saya pikir saya bisa mencapai tujuan besar di langkah berikutnya. Bukan tidak mungkin untuk menciptakan dunia baru. Saya tidak menyangka bahwa hal pertama setelah berevolusi adalah menjadi pekerja kecil gunung sampah. Siong,